Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala amma ba'd. Pemirsa yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur atas rahmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan pada tahun ini dalam keadaan sehat dan dalam keadaan fit, insya Allah. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada Nabiullah, Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabat, kepada para keluarga, dan insya Allah curahan rahmat itu sampai kepada kita umat yang masih setia atas ajaran Nabi kita. Di bulan Ramadan tahun ini kita masih dalam suasana pandemi COVID-19. Tapi di tahun ini alhamdulillah kita telah diberikan kelonggaran oleh pemerintah untuk menjalankan ibadah puasa sebagaimana puasa-puasa di tahun sebelum pandemi, dan itu patut kita syukuri. Di bulan Ramadan banyak juga umat-umat atau orang-orang yang tidak mendapatkan keberuntungan pada bulan ini, sebagaimana Nabi Muhammad bersabda, celakalah bagi orang-orang yang mendapati bulan puasa, bulan Ramadan, tapi mereka tidak mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai Ramadan ini berlalu. Siapa mereka? Mereka oleh Nabi dikatakan oleh orang-orang yang celaka. Mereka adalah orang-orang yang tidak mendirikan sholat di dalam bulan Ramadan ini. Sebagaimana kita ketahui, sholat adalah tiang agama, diibaratkan seperti kepala oleh Rasulullah. Sebagaimana manusia, jika tidak ada kepala, maka tidak bisa hidup. Begitulah dengan ibadah. Jika kita tidak mendirikan sholat, tidak melakukan sholat, maka amal-amal ibadah lainnya yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini tidak akan dihitung oleh Allah atau dihisap oleh Allah. Karena sholat ini penting atau diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa sholat akan yang awal, yang pertama kali dihisap di yaumil akhir nanti adalah sholat. Kalau sholat kita baik, maka seluruh amal ibadah yang kita lakukan insya Allah terterima atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jika kita tidak melaksanakan sholat atau sholat kita buruk, maka semua amalan atau catatan yang amal-amal kebaikan kita tidak akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya pada bulan Ramadan, pada momentum tahun ini, marilah kita sama-sama lebih meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih meningkatkan semangat sholat kita selama di bulan suci ini. Memakan juga sholat ini dalam kesadaran kita seperti kita menyimpan uang atau di dana dalam suatu bank. Ketika kita mengambil dana atau mau menarik uang tersebut, maka kita dimintakan oleh pegawai bank buku rekening atau kartu identitas kita, KTP. Sama halnya dengan sholat ini. Ketika di yaumil akhir nanti, di hari hisab nanti, semua catatan amal kita sudah dibuka, tapi kalau sholat kita tidak ada, maka sia-sialah amal-amal yang kita lakukan selama di bulan suci Ramadan. Yang berikut adalah orang-orang yang merugi, adalah orang-orang yang masih berbuat maksiat di bulan suci ini. Baik itu mereka lakukan dalam sadar atau tanpa sadar. Paling banyak kita melakukan maksiat ini dalam keadaan yang kita tidak ketahui bahwa itu adalah sesuatu hal yang dapat menghapus
atau mengikis amal ibadah puasa kita. Kita hanya mendapatkan sekedar berpuasa, hanya mendapatkan lapar dan haus. Memang benar kita berpuasa dari subuh sampai terbenamnya matahari sampai waktu maghrib, tapi kita hanya mendapatkan haus dan lapar saja, tapi amalan ibadah puasa kita tidak mendapatkan. Maka di bulan suci ini kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya mempuasakan perut dan kerongkongan kita, tapi kita mempuasakan seluruh anggota tubuh kita untuk tidak berbuat maksiat di bulan ini. Kita mengunci mulut kita untuk tidak menggibahi orang atau membicarakan kejelekan orang. Kita lebih menahan hati ini untuk tidak berprasangka buruk kepada saudara-saudara kita, menahan langkah-langkah kita atau kaki kita ini untuk tidak pergi ke tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu kita di bulan suci ini bukan hanya berpuasa menahan lapar dan haus, tapi mempuasakan semua anggota badan kita ini untuk mendapatkan puasa yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan tahun ini jadikan Ramadan yang berkualitas, jadikan Ramadan yang benar-benar diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadikan Ramadan tahun ini jadi Ramadan yang terakhir buat kita semua. Karena kita tidak akan tahu di Ramadan tahun berikut kita masih akan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan Ramadan tahun ini adalah momentum yang terbaik buat diri kita untuk lebih meng-up ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya kita diciptakan di dunia ini hanya untuk beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Olehnya pada kesempatan ini saya mengajak kepada kita semua untuk benar-benar memanfaatkan Ramadan tahun ini sebaik-baik mungkin. Jadikan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang benar-benar bermanfaat buat kita semua. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siar Tauji Ramadan SIT Lukmanul Hakim.